ibu ya. Insya Allah sejuk. Ibu alhamdulillah anak-anaknya sudah di sini. Kalau ibu mau lihat ada di videonya di YouTuber ya. Jadi ada YouTube-nya Nurul Islam 08. Ibu bisa lebih seru banyak kegiatan-kegiatan. Ibu tambahin subscriber gitu ya. Subscribe gitu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembahasan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ketua yang telah memaparkan agenda pada pagi ini untuk keberangkatan tur insya Allah tanggal 12 Maret ya Bu ya, tanggal 12 Maret. Sebelum itu ada tim penilaian ya Bu ya, tapi sebenarnya bukan maksudnya memberatkan ya Bu ya, tapi tujuannya adalah ingin sama-sama membangun supaya rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena anaknya rajin ngaji, ibunya support, bapaknya jamaah, lengkap itu Bu. Satu paket lengkap, satu paket kesuksesan. Iya Bu ya. Ini harus di pemikiran kita seperti itu. Dan atas mau pergi aja satu banyak-banyak banget sih, bukan. Ini untuk membantu. Karena dasarnya anak-anak ibu yang ada belajar ngaji sama kita itu dasarnya ingin kita didik untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena itu aset ibu-ibu sendiri, aset. Ketika nanti ibu-ibu tidak ada, pasti tidak ada Bu nanti Bu ya, akan selesai juga tuh. Berharap pasti doa anak kita. Syaratnya apa anak kita? Soleh dan soleha. Kalau tidak soleh, doanya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kami memfasilitasi berbagi dengan keadaan ini supaya anak-anak kita ke depan menjadi anak-anak yang hebat, ya Bu ya. Kalau secara berjamaah, secara beragama bagus, insya Allah akademiknya akan menyusul. Anak-anak ibu akan disekolahkan pintar. Ketika menguasai Al-Quran, pasti mata pelajaran lainnya mudah, ya Bu ya, insya Allah. Jadi kembali lagi mindset kita berbuka. Yang satunya jelas kami mohon support ibu-ibu sekalian. Support anaknya ketika di waktunya ngaji. Nah, jangan lupa ngaji. Nah, jangan lupa ngaji. Ada pun yang nggak sulit antar ke sini, itu Ibu ya. Maghrib bisa antar ke sini. Karena apa? Itu bagian pada ikhtiar keluarga, ikhtiar ibu-ibu untuk menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleha. Sama juga minta tolong tadi bapaknya, Pak, sholat yuk. Anak kita mau berangkat nih ke safari. Ibu juga pengen, nah gitu kan. Ibu juga pengen nih, bapak sayang ibu kan nih, nah gitu kan. Bercanda gitu, Bu, bercandain, jangan serius-serius banget nanti malah jadi rame gitu ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa dipaparkan pada pagi hari ini. Oh iya, kita belum baca tujuannya. Kita baca tujuan yang ingin dicapai dari musola. Kita ingin berdakwah sehingga tidak ada satupun warga sekitar musola yang tidak selalu berjamaah di musola. Artinya agenda kita ingin supaya masjid ataupun musola ini syiar masjid atau tempat berjamaahnya para bapak-bapak. Wajib bapak-bapak itu wajib sholat di masjid atau di musola sekitar tempatnya. Itu maksudnya itu. Terus kedua, tadi anak itu aset orang tua dunia dan akhirat seperti firman dari Allah agar dididik dan menjadi anak yang soleh sehingga bisa menolong orang tua di akhirat kelak, gitu ya. Yang ketiga, mengajak orang tua agar lebih giat beribadah. Sepertinya kan ini bahasa sejuk nih Bu ya. Insya Allah sejuk. Ibu alhamdulillah anak-anaknya sudah di sini. Kalau ibu mau lihat ada di videonya di YouTuber ya. Jadi ada YouTube-nya Nurul Islam 08. Ibu bisa lebih seru banyak kegiatan-kegiatan. Ibu tambahin subscriber gitu ya. Subscribe gitu ya. Silakan. Ibu-ibu harus maju teknologi karena anak kita butuh panduan ibu-ibu. Anak-anak kita pintar teknologi, ibu-ibu harus lebih pintar daripada anak-anaknya. Yuk sama-sama kita belajar. Baik, ada yang ditambahin? Masih ya? Silakan. Ada pertanyaan ini kan berangkat insya Allah tanggal 12 Maret ya. Mungkin
ayahnya mungkin yang bekerja di pabrik, mungkin kalau pas gaji tanggal 20, waduh, tanggal tua nih, kira-kira seperti itu mungkin. Dari Pak Ketua kira-kira ada ini nggak Pak Ketua? Seperti itu enggak, saya mewakili para ibu-ibu. Ya. Nah intinya gini, nanti saat pemberangkatan kita itu dapat apa aja sih, bekalnya apa aja sih, apakah pakai duit 500.000 misalkan, terus apakah dapat seragam atau segala macam. Nah mungkin Pak Ketua bisa menambahkan dari saya seperti itu. Kayaknya ada titipan nih, ada titipan ya. Tentang kalimat sedikit siapa? Pasti titipin. Baik, langsung saja Pak Ketua, ini penting banget berdua. Tidak punya bapak, bapaknya sudah meninggal atau sudah pisah tapi jauh tinggalnya. Artinya misalnya ibunya di sini, bapaknya di Sumatera atau Kalimantan atau di mana. Itu kita prioritaskan, boleh ikut, tapi catatannya kalau laki-laki ya, laki-laki wajib sholat subuh berjamaah. Ya. Mau di masjid, mau di mushola, wajib sholat subuh berjamaah. Karena mohon maaf, biasanya kalau yang bapaknya udah meninggal itu, anaknya itu umurnya udah gede. Jadi yang masih bayi umur 3 tahun 4 tahun jarang. Jadi udah umur mungkin 10 tahun 15 tahunan itu 10 tahunan lah itu bapaknya meninggal. Ada yang memang yang lebih kecil lagi 7 tahun, tapi bisa kita bangunkan insya Allah. Nanti kita sampaikan bahwa harus sholat berjamaah. Yang perempuannya wajib ikut ngaji tanpa bolos, ya. Kalau ada bolos ngomong sama kita biar kita catat kan gitu. Nah, yang keempat ini problematik juga ini, karena kan ada tulisan pulang malu nggak pulang rindu. Nah ini yang perlu kita akomodir ini, yang kerja di luar kota. Jadi bapaknya pulang seminggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, nggak apa-apa. Kita akomodir, kita masukkan sebagai peserta, tapi tolong ibunya ingatkan, Pak, biarpun jauh dari mama, sholat jamaah dong, ya gitu. Ya, biar kemesraan gitu. Jadi bapaknya tetap sholat berjamaah di manapun beliau berada, entah di Sumatera, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Tengah, dimanapun beliau berada, ingatkan untuk sholat berjamaah. Nah, jadi yang ini, yang khusus yang perantau ini, ketika nanti dia pulang, kan mungkin dalam waktu masa seleksi ini, kan kita seleksi 40 hari nih. Masa seleksi ini, mungkin beliau pulang, lalu sampaikan, Pak, antar anaknya ke masjid, ke mushola, kenalan sama Pak Ketua DKM, gitu loh. Ini saya bapaknya si ini, ya gitu. Jadi saya kenal dengan bapaknya, saya kenal juga dengan anaknya, gitu. Nah, ya. Jadi yang bertiga dan yang bertiga, ayo. Enggak, 3 dulu lah. Tadi 3 apa? Ya, tapi berarti ibu udah dari ngatim nih. Boleh ke sini. Dan itu kalau sudah menjadi remaja masjid dan mushola, showcase kita keluarkan. Karena waktunya kan di sini banyak orang yang nongkrong gitu. Kalau sekarang belum bisa 24 jam, kita taruh di dalam. Bukan masalah habis dicurinya, bukan. Takut rusak karena anak-anak itu kan usia terus kemudian listriknya bisa diturun. Hanya terus sakit sama di dalam. Oh iya, Pak Budi itu yang anak-anak kalau dikasih halo atau itu suruh ngambil Pak Budi. Pak Budi mana Pak Budi? Ya, Pak Iwani. Itu anak-anak suruh kasih halo kalau mochi itu ada di gitu. Nah. Jadi salah satu tujuan utamanya adalah sebelumnya adalah mengajak bapaknya sholat berjamaah. Jadi ibu-ibu yang bapaknya belum berusaha berjamaah, udah nggak usah cerita. Ya nggak usah cerita, udah saya cukup apa dapat datanya aja, nggak usah angkat tangan, nggak usah. Mulai sekarang, ayo bu, bareng-bareng dengan musola, bangunkan bapaknya kalau subuh. Ayo Pak, sholat subuh jamaah gitu kan. Kalau misalkan belum bangun. Nanti kalau udah bangun tidur lagi biarin, nggak apa-apa. Yang penting kewajibannya selesai, kan begitu. Gugur kewajiban hari itu untuk sholat subuh berjamaah. Maka ketika program ini kita luncurkan, salah satu syaratnya adalah mewajibkan bapaknya sholat subuh berjamaah. Nah, sekarang saya bacakan nih syaratnya ya, mohon diperhatikan baik-baik. Nanti kalau yang nggak datang atau yang datang nggak paham, bisa lihat di channel YouTube kita. Nah, nanti lihat YouTube-nya, like, subscribe, dan komen. Komennya bukan komen sembarangan,
Pak kalau mau ikut gimana caranya gitu. Jadi ada diskusi di situ. Itu kayaknya 3.000 komentar nggak cukup kayaknya. Pasti mama banyak nanya nih pas ini. Nanti masuk jajan nanti apa jajannya itu, makan siangnya apa gitu ya. Nanti ditanyakan aja di situ biar rame gitu. Jadi kita punya channel itu hidup gitu. Ya. Nasi bakar siapa nanti nasi bakar? Ya. Siapa yang dengerinnya persyaratannya ya? Dengarkan baik-baik. Tolong yang di luar juga perhatikan. Syarat pertama, anaknya rajin ngaji di musola dan bapaknya rajin sholat subuh berjamaah. Saya udah ada beberapa yang kenal di sini, yang suaminya termasuk ini yang tadi ngaji ini udah pasti ikut anaknya ini. Kalau bapaknya imam juga kita minta ngaji juga, ini pasti ikut ini. Cuman makanya itu ya gitu. Jadi bapaknya rajin berjamaah, anaknya juga ngaji, ya. Kalau ada uzur, misalkan kalau keluar kota sih saya kira enggak lah, karena sudah ketahuan bahwa mereka tuh lebih milih musola ketimbang keluar kota. Gitu. Jadi misalkan hujan, sakit segala macam itu kasih tahu ke kita. Gitu. Tapi kalau ayo mas keluar kota ke rumah tante, enggak musola aja, sakit pasti begitu, karena udah banyak terus begitu jawabannya. Ya. Jadi pertama musola, terus bapaknya bersama. Dan perlu dicatat, bapak kandung ya, bukan mbahnya, kita punya mbahnya ini. Kalau mbahnya nanti jamaahnya tua-tua semua ini, kita cari yang muda-muda, yang energik, yang nantinya akan membangun musola, membangun peradaban dari masjid, begitu ya. Pertama. Yang kedua, anaknya rajin ke musola, ngaji, bapaknya selalu berjamaah di masjid. Masjid mana? Boleh masjid Blok C, Rodul Jana, atau masjid Masirin. Kita nggak perlu ngecek, mas, bapakmu sholat subuh enggak apa tidur, dia pasti jujur. Jadi bapak ibu nggak usah nutup-nutupin, anak pasti jujur. termasuk yang cuma bukan gitu doang, anaknya mau dikunci lagi juga ada. Itu cerita, itu anaknya cerita. Jadi saya cuma bukan gitu doang pak, dia nggak mau gitu. Jadi nggak apa-apa, ini tidak bermaksud menyinggung ya, tapi memang ini realita, anak yang cerita bukan saya. Ini terus kita apa? Jadi kedua apa tadi? Kedua, anaknya lagi ngaji, bapaknya ngaji jamaah di masjid. Ya, jadi nggak harus di musola. Kayak misalkan RT 7 nih, rumahnya di lapangan RT 7, ya masa harus musola? Kan nggak enak juga ngeliatin masjid. Tadi ditanya, mau kemana lo? Ke musola? Emang di masjid ada musuhnya ya? Nanti kita musuhan sama TKI-nya. Ya, jadi biarkan ke masjid, nggak apa-apa. Nanti kita tanya anaknya bener gak kan begitu. Jadi yang pertanyaan kedua, nah ini yang agak prioritas. Ya, kita hari ini rapat tanggal 8. Mulai besok subuh, bapaknya datang mendaftar, lapor ke kita, ya, ke ketua boleh, ke seksi boleh, kemana ke siapapun yang menjadi pengurus musola, ada bagiannya di sama di samping situ ada bagiannya. Dengan siapapun boleh, nggak ada masalah ya. Dan saya berharap bahwa KTP, kenapa saya minta bawa KTP, karena musola ini kan belum ada legalitasnya dari negara. Saya berencana tahun ini tuh mengurus legalitas musola supaya dapat nomor induk musola, atau mungkin kalau diridoi dan diresmi kita jadi masjid, nomor induk masjid. Nah, apa namanya, nomor itu nanti efeknya tuh banyak. Dari mulai ada dukungan dari tempat, mungkin juga marbot nanti dibayar bu. Jadi marbot juga dibantu sama pemerintah, muazin sama imamnya segala macam, nanti akan dapat bantuan dari pemerintah. Dan yang pasti insya Allah akan lebih kondusif karena di backup langsung sama Kementerian Agama. Ya. Jadi apa tadi syaratnya? KTP, kopinya jangan asli, jangan kopinya, kopi KTP. Foto. Nah, udah, kalau udah ntar anaknya kita datang, tapi bapaknya pasti tinggal datang kenalan aja. Pak, saya bapaknya si ini, gitu. Saya bapaknya si ini. Gitu. Jadi kan kita tahu gitu. Tuh, yang sholat subuh. Nah, terus jadi masa pendaftaran itu saya beri waktu seminggu. Dari mulai hari Senin sampai hari Minggu tanggal 15 Januari. Ya. Setelah itu kalau ada yang mendaftar, berarti tidak bisa kita ikutkan untuk keberangkatan sekarang, keberangkatan yang akan kita laksanakan sebelum Ramadan. Tanggalnya nanti kita ceritakan ya. Jadi apa namanya, si
bapak ini datang antara hari Senin sampai hari Minggu, syukur-syukur tiap hari datang. Udah datang lapor hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, seterusnya sampai ke berangkatan, sampai seterusnya sampai hayat sholat berjamaah. Itu yang kita harapkan gitu. Jadi mulai besok subuh, kalau bisa nanti sore. Ini siang ini mulai duhur, asar, ibu pulang, Pak cepetan ke sholat, anaknya biar ke rumah semari gitu, langsung ngomongin gitu. Duhur, asar, maghrib, isya. Nanti subuhnya baru lapor gitu. Jadi tetap sholat berjamaah gitu kan ya. Jelas ya ini ya masalah pendaftaran ya. Ditutup tanggal 15 Januari. Setelah itu kalau ada yang daftar kita akomodir, tapi mungkin ya buat senang-senang sampai nggak ikut kita bawa ke meter aja untuk berenang aja situ. Gitu. Jadi nanti yang nggak ikut jalan-jalan kita kasih perjalanan bisa jauh-jauh nyebangin rel ke Medland, udah berenang aja di situ bersama mamanya gitu. Ya ini juga sebagai apa ya? Sebagai apa bahasanya itu ya? Bikin senang anak daripada kecewa karena nggak diajak gitu kan. Gitu. Kan nggak bisa juga mereka menyalahkan bapaknya juga karena memang hidayah itu kan milik Allah kan gitu. Nah. Oke, jadi langsung bapaknya nih nggak boleh diwakilkan nanti pas hari mulai nanti subuh sampai hari Minggu ya. Terus selanjutnya adalah masa penilaian. Nah ini kita mulai tanggal 16, jadi dari tanggal 16 itu sampai tanggal 5 Maret. Nah berarti udah ketahuan nih, gak mungkin perginya tanggal 28 Februari kan, karena penilaian sampai tanggal 5 Maret. Jadi yang punya agenda di antara itu gak usah khawatir, tetap jalankan saja. Yang ada agenda misalkan mau umroh, mau apa segala macam, silakan di antara agenda itu. Silakan laksanakan sampai 5 Maret. Nah nanti tanggal 5 Maret akan kita rekap yang paling rajin, yang biasa-biasa aja, gak termasuk berarti kita tanya apa namanya ke anaknya, kan kita tanya ke bapaknya. Ini bapaknya kenapa jarang masuk, misalkan Yasib bisa jadi itu kan juga jadi penilaian. Atau mungkin seperti Pak Edison di luar kota itu juga menjadi penilaian. Atau mungkin pulangnya seminggu sekali itu juga jadi penilaian. Nanti kita masukkan kategorinya ini, dia masuk kategori yang mana. Gitu. Nah